Sudah tak rekam ini, sudah tak rekam ya. Ya. Oke. Ya nanti kan diedit. Ya, Penujung, Mas, penujung. Assalamualaikum. Ya, Pak Masih. Amin. Oh ya. Sudah. Iya. Iya. Iya, Pak Amin, sinyalnya sedang nggak tahu nih, kebetulan kok lagi lumayan error. Berarti harus di luar. Iki mau belajar. Wis mlebu. Evita, cek sound. Sudah masuk. Cek sound. Terus saya iki ya, kene ya. Iki kan dari dijuk ya, Pak. Sudah. Ya, terus iki screen ya. Mangke dari dijuk ya. Dihidupkan dulu. Dihidupkan baru dipasang. Ya dipasang. Pasang apa? Penujung coba screen share screen. Ya. Bisa Pak Amin, sebentar. Bisa. Cek. Nah, itu terus. Wah, Bisa? mantap, Pak. Masuk kiri ya fotonya. Iya. Oh, bisa. Ya, bisa. Oke. Oke, ya, tutup lagi. Sudah. Pak Talib. Oke. Oke. Cek dulu. Pak Talib, dicek dulu. Ya. Itu harusnya ya. Ya. Belum. Bisa ya. Belum kelihatan. Udah di sini udah masuk. Tapi belum kelihatan. Iya, di sini juga nggak kelihatan, Pak. Oh gitu. Nah, ini. Oh, sudah. Bagus, Pak Talib, sudah kelihatan. Ya. Ya, sudah. Kita mulai ya, sudah 13, nanti berjalan nanti ya. Pak Talib, teman-temannya sudah? Nah. Oke, kita mulai. Tutup sharing ya. Tutup dulu Pak Talib, tutup dulu. Ya, sudah saya tutup. Ya. Kita. Ya, Ustaz. Baik. Ya. Oke, betul. Mau koyo lagi nek nge-share rada angel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yashrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Urahibukumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'uni ji'na al-yawm fi hadhihi as-sabah al-mubarak wa fi hadhihi al-fursah al-ghaliyah aqulu jazaa'an syukri li sahibil ma'ali ra'isu kulliyat ta'lim al-lughah al-arabiyyah Ustaz Amin Magister wa ayyuhal muhadirin wal muhadirat alladzina baddalu awqatahum fi hadhihi al-fursah wa ayyuhal a'dha'ul lajnah alladzi qad a'tana fursatan limuraqabatikum jami'an al-munadhamatil awqat fi hadhil barnamij wala ansakum abadan ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Tayyib. Awalan nahmadu wa naskurullaha ta'ala alladzina qad a'tana ni'matal imani was-sihhati hatta nastati'a an najtami'a fi hadhil fursa al-ghaliyah yakni silsilatul munaqasyah wad darasah bijami'atina abarul internet watanian nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur. Tayyib mubasyaratan qabla mubayyan wasilu ila barnamijana al-asasiyah la budda ana kal munadhamatil awqat li aqra'a ilaikum awalan tartibul barnamij. Al-barnamijul awal yakni ilqa'ul bahthi alladzi sataqaddimu muhadiraina al-yawm yakni al-ustadz ad-doktor Abdul Muthalib al-Magister wa ustadzah Nujumun Niswah
الماجستير. وبرنامج الثاني يعني الفرصة للأسئلة والإجابة. طيب مباشرة هيا نفتتح برنامجنا أولا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونواصل إلى برنامجنا الأول يعني إلقاء البحث. أن البحث الأول ستقدم من أستاذ الدكتور عبد المطلب الجستر تحت العنوان مهارة التدريس الأساسية لدى الطلاب تطبيق التدريس من وجهة نظر الطلاب أنفسهم. الآن الوقت والفرصة إليه. تفضل أستاذ. أين الصورة؟ لم يوجد. Halo, Pak Talib. Pak Talib. أين الصورة؟ Pak Talib. Pak Talib, mana Pak Talib? Pak Talib mana? Pak Talib hilang. Masa. Pak Talib. لا يحضر هو. خرج من. Pak Talib. خرج من هذه المجموعة الزومية.
Wajud. Afwan Ustaz, kami Nasir. Oke, tafadhal. Hunaka muskilah fi istiqbali sinyal. Oke lah. Saufa astamir. Nah. Karir marrata. Baik, saufa astamir. Astamir ilqa al-maqalah. Inna hadzal mawdu' sawfa yabhas an nadhari tulab an tatbiq ta'lim al-musaghar wa khasatan an tatbiqi al-maharat al-asasiyah li tadris amama al-fasal au fil ma'mal al-ma'mal li tatbiq ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Baik, awalan saufa yafham an al-khalfiyah tarikhiyah wa nadhuriyah li tadris al-musaghar. Kama qaratum fi asyasah mawjud anna zahara at-tadris al-musaghar fi awal sitiniyat yakni di tanah sitiniyat minal qarnil 20 indama kanat tatbiqat al-intijah as-suluki fi ilmi nafs hiya al-musaytara ala manahij ta'lim. Sawfa ulqi amamakum an mawdu'ana al yani an madza al-maharat at-tadrisiyah al-asasiyah li ta'lim. Halo Ustaz, hal tami'una sauti? Na'am. Baik. Ada ya mafhum tadris al-musaghar wa maharatuhu. Anna maharat tadris hunaka thamanu maharat qala Usaili afwan anna li tadris al-musaghar maharat adidah minha maharat at-takhdir hatta al-maharat at-tadrib wa taqwim. Wal an sawfa nantaqil ila asyasah li nataij al-bahas. Hadha hiya al-adat li jam'il ma'lumat li bayanat an maharat at-tadris al-asasiyah inda tatbiqi ta'lim al-musaghar ladatulab kismit. Hadhihi hiya natijah atau nataij an maharat al-asasiyah li tadris inda tatbiqi tadris al-musaghar. Kama ra'aitum fi syashah anna hunaka adnal mustawayat inda tulab fi maharati ijabati as'ilati tulaka talibani hunaka talibani alladzina yamtalikani yamtalikani maharat ijab al-asilatu tulab wa huma fi adna al-mustawayat. Wal mustawayat al-a'la lada tulabi qismi ta'limil lughatil arabiyyah yani fi maharat
at-taqwim wa maharat li syarhi al-maharat li syarhi al-maudu' atau al-madah wal maharat li fahmi al-muhtawayat min al-mawad ad-dirasiyah. Wa hadhihi an-nata'ij yang taliku ila yang taliku minhu tatwiru manhaj li'adadil muallimin fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Yani indama kanat mustawayatu al-maharat at-tadris ladatulab fi adna al-mustawayat. Khasatan fi hadhihi al-mustawayat, yakni fi al-mustawayat ijab al-is'ilah thumma fi maharat at-taqwim, yakni hunaka sab'atu tulabin alladzina yakununa fi adna al-maharat. Wa amma an-nata'ij al-akhir, yakni fil aghlab anna at-tulab fi marhalati a'la min natijah, yani al-tulab yasuluna al natijati maqbul wa hunaka tis'atu tulabin alladzina yasuluna ala natijah al-akhirah maqbul wa hunaka 15 taliban alladzina yahsuluna ala natijah jayyid jiddan wa hunaka salasata taliban alladzina yamtalikuna aw yahsuluna ala natijah al-akhirah bi takdir mumtaz atau najih. Baik, wa kullu talib fi asli at-tadbiq ta'lim al-musaghar yang jahuna fi hadhihi fi hadha at-tadbiq. Baik, terakhir sawfa uqaddim al-raja min qismi ta'limil lughatil arabiyyah bil jami' al-islamiyah al-hukumiyah Qudus ayusammim al-manhaj ad-dirasi li'adadi muallimil lughatil arabiyyah wa yudarrib at-tulab al-muallimin al-murasakhin ala al-maharat wal kafa'at al-asasiyah litadris wa yuzawidhum bil muahil al-ilmi al-mukhtas li ta'limil lughatil arabiyyah wa madha wifqan li hadzal asr ayuzawid al-qism at-tulab bil maharat al-lazima fi al-asr ar-raqmi hatta yakuna muallimil lughatil arabiyyah an-nabihin. Wa hunaka arba'u anwa'in lil muallimin. Hunaka al-muallim al-adi wal muallim al-jayyid wal muallim al-mutamayyiz wal muallim al-azim. Wa al-muallim al-azim yakni bil Indonesia yakni guru yang inspiratif. Li'annahu yulhimu tulabahu lidirasa wa yulhimu tulabahu li amalin amali ma yatadarrasuna. Terakhir fil ikhtam aqulu tahiyatan thayyibah li hadhihi webinar wa da'watan shalihatan shadiqatan li juhudil musyarikin fiha bin najah wa syukran li qismi ta'limil lughatil arabiyyah bi hadhil jami'ah. Syukran lil musyarikin ala husnil insat wal mutaba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Afan li
Hunaka muskilah. Oh, ini ya. Yuk masuk. Ikhlas. Baik. Syukran ila Ustadz Ad-Doktor Abdul Muthalib Al-Majistir ala bathi wa taqdimihi al-basir wal Lah, tanya ada tanya apa? Yang ditanya Pak Yo. Boleh. wal Untuk Quran qabla fusali as'ila wa kitaba nuwasil lupa ya. Akani yakni min Ustazah Nuju Meniswah Al-Majistir yakni tahtal unwan tabana al-alamiyat al-ilmiyat at-tabi'iyyati li ta'allumil lughati fi qira'ati ad-durusil arabiyyah wa ilaihi falyatafaddali mashkura wa arju minkum antas wara'un bin indakum ma'akin tafaddali ya Ustazah. Nah, syukran ya Ra'isatul Jalsah. Mahlan. Hal yumkinukum sima'u sauti bisyaklin wadih? Ayuhal musyarikin? Ayuhal musyarikun? Wajib. Ya, hasanah. Wa syasyati hal yumkinukum ru'yatuha? Asyasyah? Angdur. Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu isul kismi ta'limil lughah al-arabiyyah al-hudur al-kiram minatulab wal muhadirin wal muhadirat fi hadhil webinar wa fuji mada ana mutafaji'ah li anna ra'aitu fi qaimati al-hadirin laqad hadara al-muhadirun minal jami'at al-mukhtalifah wa ana asy'uru bitawattur qalil li anna hadhi marrati al-ula an uqaddima amamal muhadirin alladziina ladaihim khibrah tawilah wa qadimah fi hadzal majal fi majali ta'limil lughah al-arabiyyah. Hasanan. Ayuhal hudur al-kiram, innal maudu alladhi sa'akumu bitaqdimi wa tabani al-amaliyah atau bi'iyah li ta'allumil lughah fi qa'ati durus al-arabiyyah. Mengadopsi proses natural dalam belajar bahasa Arab. Da'uni an asyrah lakum ma'aksid bi maudu'i. Ya, izinkan saya untuk menjelaskan judul saya dulu. Jadi fil haqiqah aslan uridu an uwajjiha hadzal maudu' ilal mudarrisin awil mudarribin alladzina yudarrisuna at-tullab awil muta'allim al-mubtadi. Nah, sebenarnya saya ingin mempresentasikan judul ini itu untuk para guru atau para trainer yang mengajar bahasa Arab bagi pemula seperti itu. Lakin ba'dul mabadi allati katabtuha wa allati katabta fi hadhil maqalah fayumkinuna istifadatuha wa tatbiquha fi ta'limil lughah al-arabiyyah lada tulab al-jami'ah. Inna al-maqalah allati katabtuha ya. Jadi judul ini
saya ambil itu, kenapa saya menggunakan judul ini, karena keresahan saya. Karena awalnya dari keresahan saya, kenapa pembelajar di usia awal atau pembelajar di tahap awal, mereka itu sudah belajar nahwu gitu. Dan menurut saya ini yang membuat mereka susah untuk mencapai fungsi komunikatif dari bahasa itu sendiri. Sehingga saya mencari-cari apa formula yang terbaik bagi pembelajar untuk belajar bahasa Arab. Wajadtu madkhalan jayyidan allazi madkhalan jayyidan iktarahahu Krashen wa nasitu man isma syarikati Krashen. Saya lupa Krashen dan satunya lagi saya lupa siapa. Huma yaktarihani madkhalan li ta'allumil lughah anna alaina an nutabi al-amaliyat awil khutwat allati yatimu istikhdamuha al-abna hina makanu yata'allamuna lughatahum al-um aw hina makanu yaktasibuna aw iktasabu lughatahum al-um. Jadi pendekatan yang ditawarkan oleh Krashen ini adalah pendekatan di mana belajar bahasa itu seharusnya mengikuti proses-proses yang dilakukan anak ketika mereka belajar bahasa pertama mereka atau belajar bahasa ibu mereka. Dikatakan pembelajaran yang berhasil atau pembelajaran yang baik, pembelajaran bahasa yang baik atau pembelajaran bahasa yang berhasil adalah ketika pembelajaran itu mengikuti proses tersebut. Dan metode ini, pendekatan ini disebut dengan pendekatan naturalistik atau pendekatan natural. Sana, dauni arokum al-iftirodat alati iktarahaha hadal madkhal. Ini adalah hipotesis-hipotesis yang ditawarkan oleh yang ditawarkan oleh pendekatan ini. Al-iftirat al-awal, hipotesis yang pertama adalah pemerolehan bahasa itu dilakukan dengan cara yang natural, atau kalaupun tidak bisa secara natural, alal mu'allim ayuhawil au ayyas'a fi sina'atil qa'ah fi sina'ati al-fasl hatta yatamakkana minat tulab ayat ta'alamu al-lughah bisyaklin tabi'iyyin. Kalaupun tidak bisa dilakukan secara natural, guru itu harus berusaha untuk membangun kelas atau untuk menciptakan kelas di mana peserta didik itu bisa belajar secara natural. Pembelajar al-iftirat asani, pembelajar bahasa memperoleh jika dilakukan eksposur terus-menerus daripada praktek. Jadi kalau menurut pendekatan ini, belajar bahasa itu pada tahap awal, pembelajar itu harus diberikan input yang terus-menerus terhadap bahasa. Mereka mengenyampingkan praktek di tahap awal. Jadi pada tahap awal, pembelajar itu harusnya mendengar secara terus-menerus, atau kalau misal mempelajarinya itu maharoh qiraah, berarti mereka harus membaca terus-menerus. Di tahap awal itu mereka harus mempelajari keterampilan yang bersifat pasif dulu. Setelah mereka cukup bersedia dan siap, baru mereka diminta oleh guru untuk memproduksi bahasa. Kemudian al-iftirat asalis, aturan-aturan gramatika itu diperoleh oleh pembelajar secara tidak sadar atau secara langsung. Sebenarnya pendekatan ini itu langkah-langkahnya hampir sama dengan metode langsung atau metode mubasyarah, di mana pembelajar itu tidak diajarkan aturan gramatika secara langsung, tapi mereka akan menyimpulkannya sendiri ketika mereka menerima bahasa itu. Kemudian al-iftirat ar-rabi, hipotesis yang keempat,
Pemahaman akan didapatkan oleh pembelajar jika input bisa dipahami, atau jika input itu memang bisa diterima oleh si pembelajar. Creation itu juga menawarkan satu rumus, yang rumusnya itu I+1. I itu artinya tingkat atau kemampuan si pembelajar, plus 1 itu adalah satu tingkatan dari kemampuan pembelajar. Jika I+2 atau 2 tingkatan di atas kemampuan si pembelajar, maka pemahaman tidak akan didapatkan oleh peserta didik. Maka guru atau dosen atau pengajar itu harus mengatur atau harus mendesain materi atau ya harus mendesain materi supaya materi itu memang benar-benar bisa diterima oleh pembelajar dan tidak beberapa tingkat lebih tinggi dari kemampuan si pembelajar. Oke. Input akan lebih mudah diperoleh pembelajar, ini hipotesis yang terakhir, jika filter atau saringan terbuka lebar. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana saringan terbuka lebar itu di sini. Sebentar. Ya, jadi ini adalah LAD siswa dan ini adalah input. Nah, di tengah-tengah LAD, Language Acquisition Device, dan ini adalah input atau bahasa yang diterima oleh siswa. Di antara LAD dan bahasa itu ada filter atau penyaring gitu. Filter ini tidak boleh tebal. Tebal itu artinya apa? Filter ini ditutupi oleh ketidakinginan siswa belajar. Ini maka filternya itu akan terdiri dari 2 lapis. Kemudian karena ia tidak mau belajar, kemudian ditutupi lagi oleh filter yang lain, yaitu berupa ketidakpercayaan diri siswa. Ini filternya menjadi 3 lapis. Kemudian ditutupi lagi dengan ketakutan siswa untuk mencoba, maka filternya ada 3 lapis sekarang. Nah, ketika filter ini bertambah-tambah, maka peserta didik akan kesulitan untuk menerima bahasa itu sendiri. Maka guru di sini harus berperan untuk menghilangkan filter-filter itu atau menjadikan filter itu semakin terbuka lebar tanpa ada hambatan. Oke. Dari hipotesis tersebut, maka bisa kita lihat prinsip pengajar bahasa, maka bisa kita simpulkan beberapa prinsip pengajaran bahasa sebagaimana berikut. Hadhihi al-mabadi li ta'allumil lughah fi dawil madkhal atau BI. Ini adalah prinsip pengajaran bahasa yang ditawarkan oleh pendekatan komunikatif. Oke, yang pertama, ya hampir sama dengan pendekatan komunikatif, bahwa pendekatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan komunikasi atau kemampuan komunikatif pengajaran. Yang kedua adalah usahakan ketika mengajar untuk pembelajar pertama atau pembelajar pemula, yang digunakan itu adalah yang diajarkan adalah kosakata yang bisa diperagakan, atau yang kosakata yang bisa divisualisasikan menggunakan benda atau gambar. Jika kosakata itu terlalu jika kosakata itu abstrak, maka jangan diajarkan untuk mereka untuk mereka pembelajar pemula. Kemudian, nah, pemahaman didahulukan daripada praktek. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pendekatan ini adalah pendekatan yang mengikuti pengajaran bahasa pertama, di mana ketika anak kecil memperoleh bahasa itu mereka mula-mula mendengar dahulu, menyimak dahulu, memproses bahasa dahulu. Ketika mereka sudah siap, ketika mereka sudah memiliki cukup informasi, cukup pengetahuan, maka mereka mulai mempraktekannya. Untuk pengajaran bahasa menurut pendekatan ini pun juga demikian. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke yang ini ya. Pengajar harus berusaha untuk meminimalisir hambatan yang dimiliki pembelajar. Yang seperti yang saya tadi katakan, jika filter itu semakin banyak, maka filter ini akan menutupi untuk masuknya bahasa. Nah, jadi guru itu juga harus
berusaha agar hambatan-hambatan itu tidak menghambat tidak menghambat pembelajar untuk menguasai bahasa. Nah, seringnya ketika seringnya siswa atau pembelajar itu ketakutan ketika mereka belajar bahasa dan mereka melakukan kesalahan, diingatkan secara langsung atau diingatkan secara pembicaraan mereka di stop lalu diingatkan oleh gurunya, itu yang membuat mereka akan ketakutan untuk berlatih bahasa itu sendiri. Maka dari itu pendekatan ini juga menyarankan agar guru itu tidak melakukan koreksi secara langsung, melainkan koreksi yang bisa dimengerti siswa, tapi tidak dengan menyetop pembicaraannya. Misal guru bertanya, hal akalta, naam akalta gitu. Oh, naam akalta. Oh, kapan-kapan lagi ketika ketika siswa melakukan kesalahan tadi, naam akalta, itu seharusnya kan dia menjawabnya akal tuh gitu. Tapi guru tidak boleh melakukan koreksi secara langsung. Koreksi atau pola yang benar itu akan dipelajari siswa melalui pembelajaran yang akan datang atau melalui pembelajaran yang berlangsung seperti itu. Dia tidak langsung belajar yang sebenarnya benar itu akal tuh seperti itu. Kemudian peran pengajar di kelas ini. Nah, di sini peran pengajar itu memiliki kuasa penuh atas kelas. Karena sebagaimana orang tua atau orang-orang di sekitar bayi yang berusia 0 sampai 1,5 tahun, mereka itu adalah orang yang berperan untuk memberikan input bahasa secara terus-menerus kepada bayi. Begitupun pengajar di kelas menggunakan dengan pendekatan ini. Kemudian yang seperti saya katakan tadi, pengajar juga harus bisa membuat kelas atau menyajikan kelas dengan dengan desain yang menarik atau dengan cara yang menarik. Oke, saya lanjut ke teknik pengajaran bahasa karena mungkin waktunya sudah hampir habis. Teknik pengajaran bahasa. Nah, untuk teknik pengajaran bahasa di sini yanqosimu creation ila salah sati marohil. Creation membaginya menjadi 3 tahap. Al-marhalah al-ula, ya al-marhalah qoblal intaj, tahapan sebelum produksi bahasa. Wal marhalah asaniyah al-intaj al-mubtadi, tingkat produksi intajul lughah al-mubtadi, ya, produksi bahasa tingkat pemula. Kemudian al-marhalah as-salisah marhalatul intajul lughah al-mutaqaddim atau tingkat produksi bahasa lanjutan. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang bisa kita lakukan untuk tingkat pemahaman atau fil marhalah al-ula di tahapan yang pertama ini? Creation mengatakan pembelajaran pada tahap ini itu adalah pembelajar yang tidak boleh kita tuntut untuk memberikan respon. Sebagaimana bayi ketika mereka baru memproses kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya, dia masih diam saja. Dia tidak memberikan respon. Begitu juga pembelajar. Di sini kita tidak boleh memaksa mereka untuk memberikan respon. Peran pembelajar di sini hanya diam saja di kelas. Nah, pada periode ini disebut dengan silent period. Teknik pengajaran yang bisa dilakukan oleh guru itu yang pertama, di antaranya, mungkin ada teknik-teknik yang lain, di antaranya yang pertama demonstrasi. Demonstrasi, guru menunjukkan benda-benda atau gambar, kemudian menyebutkan nama atau mufradat dari gambar tersebut. Kemudian guru menyebutkannya lagi dan meminta siswa hanya menunjukkan, bukan menyebutkan nama dari benda tersebut lagi, hanya menunjukkan menggunakan menunjukkan gerak badan dari si siswa. Kemudian yang kedua, total physical response. Guru melakukan gerakan, misal ana
ana atakalam gitu, ana atakalam atau ana astalki gitu, ana astalki, astalki seperti itu. Terus peserta didik diminta untuk mempraktekannya, astalki gitu. Lalu mereka semuanya berbaring, atau ajlisu, lalu mereka duduk gitu. Tanpa meminta peserta didik untuk mengulangi kata ajlisu tadi, seperti itu. Itu di tahap pertama, di tahap pemahaman atau di tahap qoblal intaj. Jadi peserta didik tidak diminta untuk berbicara atau merespon ucapan guru. Kemudian al-marhalah al-ula, ini al-marhalah alat fi hadhil marhalah yabda'u al-muta'alim ayun tija al-kalam. Nah, di tahapan ini pembelajar itu mulai memproduksi bahasa. Mereka sudah memiliki cukup kosakata. Mereka cukup menguasai kosakata ya sekitar 500-an kosakata gitu. Tapi di tahapan ini mereka juga kita tidak minta untuk merespon dengan jawaban yang sangat panjang. Cukup merespon dengan jawaban yang singkat seperti na'am atau la atau jawaban-jawaban yang singkat lainnya gitu. Nah, teknik-teknik pengajaran yang bisa dilakukan oleh guru pada pembelajar di tahap ini adalah yang pertama storytelling. Guru menceritakan suatu cerita, guru membacakan suatu cerita, lalu menanyakan isi cerita itu kepada pembelajar, dan mereka menjawabnya dengan jawaban yang simpel. Guru tidak boleh menggunakan kata tanya yang sekiranya kata tanya itu memerlukan jawaban yang panjang. Kata tanya itu haruslah kata tanya yang nantinya bisa siswa jawab dengan jawaban-jawaban yang simpel, seperti kata tanya man, ini man dan hal, bukan maga ya. Hal itu kan bisa kita jawab dengan na'am atau la saja, seperti itu. Man juga bisa kita jawab dengan misal man yajlisu amamal fasl, man yajlisu man yaqra'u al-kitab, kita bisa jawab dengan mudah ana atau al-ustad atau yang lain-lain. Gitu. Kemudian teknik yang lainnya itu bisa tanya jawab sesama pembelajar dan deskripsi gambar. Mendeskripsikannya itu pun dengan bahasa yang simpel. Gitu. Kemudian tahap yang terakhir ini adalah al-marhalah al-akhirah, ya al-marhalah allati yatamakka fi hadhil marhalah yatamakkan at-tulab min intaj al-kalam bisyaklin wadih wa bisyaklin jayyid. Di tahapan ini pembelajar itu bisa memproduksi bahasa dengan baik dan dengan lancar, dengan jelas seperti itu. Maka untuk pembelajar di tingkat ini kita bisa melakukan inovasi terhadap teknik-teknik pembelajaran di mana mereka sudah bisa di mana teknik itu bisa memfasilitasi mereka untuk memproduksi bahasa-bahasa mereka. Nah, wa yumkinuna an nastakhdima teknia la'bul adwar wa wasful surah al-muqabalah wa at-tekniyat al-ukhra. Hadza ma yumkinuni an uqaddimau arju minal musyarikin arju minkum minal musyarikin an tamnahuni aw an tu'tuni al mudakhalat aw ta'liqat. Kafani at-takdim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila Ustadzah Nujumun Niswa al-Majistir ala bahatihi wa taqdimatihi al-basitah wal ghaliyah. Wa al-an yani al-fursah li as'ila wal ijabah. Kanas fi gurfati ta'liq, yani fi gurfati ta'liq Telegram, wajadtu soal ini, na'am. Na'am. Kasir soal ya, Akti. Soal. Na'am. Na'am. Baru 2 soal. Ya,
Soal al-awal yakni min Ustadzah Anifatus Saidah. Nah, yakni li Ustadzah Nujumun Niswah. Hakada soalaha. Jadi beberapa permasalahan terkait pemerolehan bahasa kedua yang paling sering diangkat adalah problem keterampilan berbicara. Berhubung tadi kan itu ya pembelajaran hipotesis naturalis itu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara pembelajar yang memiliki background pesantren salaf untuk bisa terbiasa tanpa ada rasa takut bersalah? Karena rata-rata sebagian besar komunitas pembelajar pesantren salaf sangat mengkaidahkan nahwu shorof. Jadinya itu mungkin yang mahasiswa baru yang dari background salaf gitu mungkin berbicaranya takut karena dia sudah mengetahui teori nahwu shorofnya begitu ya. Oke, monggo Bu Nisa saged penjelasannya. Oke, iya. Ini butuh usaha yang memang sangat panjang untuk melatih, ya karena saya dulu juga seperti itu, saya takut berbicara karena rata-rata teman-teman yang memang awalnya itu atau urutan belajar bahasanya itu mereka mempelajari gramatika dulu, bukan belajar berbicara dulu, itu mereka akan takut untuk berbicara. Nah, ini yang menjadi PR bagi pengajar dan PR untuk semuanya gitu. Mungkin kalau saya menyarankan bagaimana pengajar itu nantinya membuat atau menciptakan kondisi belajar di mana mereka merasa nyaman untuk berbicara. Dan ketika mereka berbicara itu tidak ada judgement dari si pengajar itu sendiri, seperti itu mungkin yang mereka takutkan itu karena mereka ketika nanti mereka berbicara mereka akan mendapatkan penilaian dari orang lain, penilaian atau reaksi buruk dari orang lainnya. Itu menurut saya. Jadi guru itu tidak boleh ketika mereka berlatih berbicara, guru tidak boleh secara langsung melakukan koreksi terhadap kalam mereka seperti itu. Koreksi yang seperti saya tadi bilang, koreksi itu tidak boleh secara langsung gitu. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing bagaimana cara teman-teman pembelajar yang memiliki background atau latar belakang pendidikan dari pesantren salaf, bagaimana cara melatih mereka untuk berani berbicara seperti itu. Ada yang Iya, itu menurut saya sih berarti guru yang pengajar itu yang harus menciptakan kondisi kelas di mana mereka berani untuk berbicara gitu. Tidak boleh ada judgement dari guru itu sendiri atau si pengajar gitu. Atau boleh juga ini. Oh, iya. Sebentar Ustaz. Atau boleh juga melalui ini belajar kelompok gitu di mana di lingkungan kecil mereka itu biasanya berani untuk berbicara daripada di lingkungan yang lebih luas seperti itu. Silakan Ustadz Ivan. Ya, Ustadz Ivan tadi sepertinya mau menambahi. Oke. Terima kasih Ustaz. Mas, sudah. Halo? Betul.
Ivan. Tafadhol Ustaz. Nah, saya nambahin ya terkait anxiety atau tentang kecemasan berbahasa. Jadi tokohnya itu adalah Horwitz, tahun 1986 itu sudah mencoba membahas tentang kecemasan ini. Termasuk kemarin saya nyebar angket ke mahasiswa PBA terkait kecemasan bahasa. Yang kesimpulannya angketnya itu ya rata-rata cemas gitu aja. Kalau di tingkat tingkat kecemasan itu ada rendah, sedang, tinggi, maka mahasiswa PBA semester 2 itu termasuk dalam posisi tingkat kecemasan yang sedang, normal. Penyebabnya ada 3. Jadi 1, karena al-khauf, karena takut berbicara di depan umum. Jadi menarik ini, anxiety sendiri, kecemasan itu sesungguhnya untuk semua maharot, tapi yang paling muncul anxiety itu nomor 1 ketika berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua, penyebab munculnya cemas itu karena tes, ada ujian. Baik ujian apa saja itu, 4 maharot itu ketika belajar di tes, itu ndredeg dhisik. Nah yang ketiga, itu karena takut mendapatkan penilaian buruk dari guru maupun dari temannya. Banyak tadi saya setuju dengan Bu Nujum. Jadi untuk mengatasi ketakutan berbicara siswa, setidaknya guru harus membuat kondisi nyaman pembelajaran. Gurunya jangan menakutkan dulu lah, yang penting gitu. Guru ini medeni ya sudah takut. Bagi mahasiswa, bagi pembelajar, itu dalam buku strategi belajar bahasa Arab yang dikarang oleh Prof. Imam Asrori disebutkan bahwa untuk bagi siswa ya, bagi pembelajar untuk mengatasi kecemasan itu setidaknya 1, dengarkan musik. Mungkin mau masuk, mau presentasi, itu buat diri nyaman dulu dengan mendengarkan musik. Atau yang kedua, humor. Ya, bercanda dulu mungkin dengan teman biar gak terlalu tegang. Termasuk gurunya ketika mengajarkan bahasa harus rileks, santai, humoris. Yang ketiga, itu rileks, tenang, ya harus tenang. Makanya di antara cara terkait guru ya, biasanya permainan itu tadi. Mungkin itu. Ya, terima kasih Ustadz penjelasannya. Dan ini tadi ada penambahan soal untuk pertanyaan yang untuk Bu Nisma tadi, yaitu dari Ustadz Azwar Anas mengenai hipotesis yang tadi Ibu Bu Nujum itu Kresen itu kan rehan dan belajar bahasa mengenai 9 hipotesis urutan alamiah tadi. Nah, pertanyaannya, pendekatan alamiah ini digunakan untuk pemerolehan bahasa atau belajar bahasa? Oke. Bagaimana? Bu Nujum, aina suratu? Mungkin oleh Ustadz Talib. Oke. Mungkin untuk Ustadz Mutalib. Oh, Bu Nujum Zoom-nya baru terputus. Untuk Ustadz Mutalib mau menjawab atau ada yang bertanya kepada Ustadz Mutalib mengenai materi yang beliau sajikan tadi? Iya, ada saya. Pas Pak Ivan ini. Silahkan Pak. Jadi terkait micro teaching kayaknya ini.
Ya, betul. Jadi saya begini, saya skeptis ya, artinya dengan satu kali mahasiswa diberi kesempatan praktek mengajar, artinya begini, kan mereka belajar selama taruhlah 3 tahun atau 5-4 semester belajar tentang PPA dan kebahasaan. Apakah cukup kemudian micro teaching yang hanya 1 semester dan mereka hanya berkesempatan per mahasiswa itu mempraktekkan 1 kali tanpa ada kesempatan untuk memperbaiki, kan setidaknya mereka praktek ngajar tuh pasti itu banyak salah. Nah, nggak ada revisi. Saya kok merasa apa ya? Ragu. Merasa kurang yakin, deh. Apakah mereka kemudian bisa menghadapi kenyataan, karena yang namanya micro teaching itu kan simulasi. Sehingga ketika pembelajaran senyatanya di madrasah, itu mereka siap atau tidak. Saya pribadi kok nampaknya nggak yakin itu kalau hanya 1 semester. Bagaimana pendapat jenengan kalau seandainya ya sebentar ya, kalau seandainya itu jenengan sepakat dengan saya, kira-kira butuh berapa kali itu micro teaching itu untuk dilatihkan? Karena untuk melatih kalam saja sampai ada kalam 1, kalam 2, istimak 1, 2, qiraah 1, 2, kitabah 1, 2. Nah, mengapa micro teaching kok hanya 1 kali? Itu pertanyaan saya, mungkin juga sindiran untuk Kaprodi ya. Nah, menurut jenengan gimana itu? Baik, sudah? Baik. Ada Pak Kaprodi mau nanggapi langsung dulu? Langsung saya dulu. Saya langsung Pak ya. Halo, sudah bisa didengar ya? Ya, jelas. Suara saya nggak jelas? Jelas sekali. Sudah jelas. Ini laptopnya saya junjung seperti ini. Sudah jelas? Jelas. Nggak usah diangkat, sudah jelas tadi. Sudah. Takutnya nggak jelas. Ya, saya juga tadi pakai mikrofon tadi. Banyak problem di semester ini, bahkan saya pertama kali masuk IAIN Kudus di era IAIN ya. Ketika masuk di mata kuliah micro teaching, alangkah terkejutnya saya ketika melihat daftar hadir atau absensi itu 37 mahasiswa untuk 1 kelas. Dan itu cukup membuat saya harus berpikir keras untuk bagaimana membuat simulasi itu bisa seperti yang sampean harapkan tadi, semua bisa ikut tampil. Padahal di dalam micro teaching itu tuntutannya adalah setiap mahasiswa bisa mempraktekkan paling minimal 1 kali. Nah, ini problem absensi saja atau problem kelas yang sangat besar saja sudah menjadi pemikiran yang sangat membuat saya harus berpikir keras untuk bisa membuat semua kelas itu terfasilitasi untuk bisa mendapatkan ilmu tentang micro teaching atau tentang pembelajaran atau cara mengajar. Akhirnya saya kemudian bercerita kepada mahasiswa di awal pertemuan. Saat itu terkait dengan kegalauan saya saat pertama kali diangkat menjadi dosen. Saya cerita kepada mahasiswa karena saya tidak punya pengalaman mengajar kecuali dari PPL. Bahkan di era saya tidak ada micro teaching. Pak Ivan, bisa dengar ya Pak Ivan? Jadi di era saya itu bahkan tidak ada micro teaching. Tapi yang ada adalah PPL. Jadi sudah tuntutan yang terkait dengan saya setelah lulus itu, bahkan saya harus mengajar mahasiswa. Di tahun 99, usia baru 25 tahun,
masih kelihatan imut-imut gitu ya, terus menghadapi mahasiswa yang notabene sudah namanya juga siswa dan ada maha gitu ya, mahasiswa. Kalau guru ada guru besar, kalau siswa ada mahasiswa. Akhirnya saya tanya ke paman saya. Dan saya alhamdulillah mendapat jawaban yang sangat luar biasa terkait dengan bagaimana cara mengajar. Dan bagaimana cara mendapatkan ilmu dengan mudah dan cepat untuk bagaimana kemudian mempraktekkan di kelas. Waktu itu saya bertanya tentang kegalauan tadi, saya bertanya seperti ini, Paman, apa saya ini mau ngajar mahasiswa, saya betul-betul takut. Kira-kira ada nasihat apa buat saya supaya saya bisa mengajar dengan baik? Karena saya tidak punya pengalaman, bahkan tidak pernah ngajar di TPQ juga tidak pernah, ngajar di apa istilahnya tidak pernah. Selama mahasiswa itu non job ya istilahnya, tidak pernah nyambi-nyambi ngajar gitu. Mungkin kalau mahasiswa sekarang bisa nyambi-nyambi lah supaya dapat pengalaman. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Jawabannya, pernah enggak kamu kamu kan pernah jadi murid. Dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kamu bisa mendapatkan, kamu sudah melihat guru-gurumu dari SD sampai perguruan tinggi itu, kamu bisa belajar dari mereka. Ambil salah satu yang paling mudah. Akhirnya saya cerita ke mahasiswa tipe-tipe pengajar. Ada tipe pengajar yang datang, kemudian hanya nulis papan tulis, kemudian siswa suruh nulis, silahkan ditulis ya, kemudian ditungguin sampai selesai. Kemudian cuma nagih lagi, sudah selesai belum? Kalau sudah, ya udah dikumpulkan ya, besok kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Besoknya lagi juga nulis papan tulis, nggak pernah jelasin, nggak pernah apa, seperti itu. Ada tipe yang seperti itu. Bahkan tipe yang tentunya yang tadi saya sebutkan ada 4 tipe guru kan, ada 4 jenis tipe guru. Dari guru biasa sampai guru yang jayid, sampai yang guru yang mumtaz dan guru yang adim yang sangat menginspirasi. Nah, saya mencontohkan dari yang paling mudah tadi. Jadi guru itu sebetulnya mudah. Tinggal pilih kira-kira mau seperti apa, seperti siapa profil guru kita ini. Nah, tentunya tidak semua orang bisa ideal. Tidak bisa seperti guru yang diidealkan seperti yang jenengan. Jadi Pak Ivan ya, ini kalau menurut saya micro teaching yang 37 kelas tadi, 37 mahasiswa tadi, akhirnya saya buat menjadi kelompok dengan 1 orang yang maju dan yang lain komentar. Dan cara belajarnya adalah dengan melihat dan mendapatkan feedback dari dosen dan dari teman-teman. Jadi tidak harus mereka praktik micro teaching, tetapi mereka juga bisa mendapatkan ilmu dari simulasi yang dipraktikkan oleh teman-teman. Pengalaman saya kemarin seperti itu, akhirnya dari 37 orang itu hanya saya buat 16 kali pertemuan, untuk 1 kali pertemuan itu dengan 3 kelompok yang tampil. Artinya 3 kali 16 itu sudah lebih dari hampir 40. Jadi ada yang 3 kelompok, ada yang pertemuannya diisi 2 kelompok. Seperti itu. Jadi kalau kegalauan tadi Pak Ivan, untuk micro teaching malah di era saya waktu kuliah tidak ada, yang ada cuma PPL, tidak sempat diajar, mungkin lab juga belum ada itu. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi atau menjadi solusi kaitannya dengan kelas-kelas besar, jadi kita juga harus bisa, cara belajar sekarang itu adalah tidak harus mempraktekkan sendiri, tapi juga dengan melihat teman yang praktek. Seperti itu. Apalagi di era online seperti ini, semester kemarin separuh dari pertemuan setelah UTS itu, micro teaching saya suruh mahasiswa membuat vlog. Dengan kelas virtual, mereka membuat kelas yang tidak ada muridnya. Mereka sendiri kemudian seperti yang dituntut oleh KKN nanti itu. Mereka mengajar tanpa murid, kemudian
di-share di YouTube atau di link-linknya di Instagram dan sebagainya. Dan saya sudah punya hampir lebih dari 10 video atau lebih dari hampir 20 video dari mahasiswa kelas saya terkait dengan pembelajaran yang diadakan secara online di rumah sendiri. Hanya saja karena waktunya dan kemudian kuota dan sebagainya, problem-problem seperti itu, mahasiswa belum mendapatkan feedback dari apa yang sudah dibuat dalam bentuk videonya itu. Padahal saya pengennya videonya kita putar, kemudian melalui media Zoom dan sebagainya, kemudian saya memberi feedback sehingga yang lain bisa mendapatkan masukan tentang simulasi yang dilaksanakan oleh teman-temannya. Saya kira begitu Pak Ivan. Cerita sekilas saja tentang pengalaman. Tambah sedikit Pak Tolib. Ya, silakan. Tambah sedikit. Ngajarnya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Oh ya, saya melihat tergantung dari materi. Materinya itu apakah kalam, karena dibagi-bagi bahasa Arabnya menjadi 4 maharot itu. Sehingga saya membuat penegasan-penegasan sama tuntutan-tuntutan kepada mahasiswa itu, kalau yang memilih atau kebetulan kebagian maharot kalam mengajarnya ya, dia direkomendasikan untuk penuh mengajar dengan metode yang tentunya sesuai. Kalau dia pakai metode langsung ya harus berbahasa Arab penuh gitu. Nah sementara kita sesuai maharoh. Jadi ada maharoh kalam, ada kiroah. Nah ternyata rata-rata mahasiswa karena kemampuan yang tadi saya share tadi, ada kemampuan menjelaskan itu banyak yang rendah nilainya. Itu diantara kemampuan menjelaskan itu adalah kemampuan menguasai secara profesional tentang bahasanya. Akhirnya memilih maharoh yang seperti kiroah, kemudian istima, kemudian juga memilih kitabah. Sementara yang memilih kalam, tapi saya tidak terlalu memaksa karena memang saya bilang guru itu nanti harus mengerucut pada profesionalisme yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, jangan dipaksakan. Sampai kalau tidak bisa kalam, jangan minta ngajar kalam. Saya bilang seperti itu. Jadi harus fokus nanti, bahkan sampai disertasi pun nanti jangan ngambil kaitannya dengan kalam. Kajiannya, wong kamu tidak bisa menguasai kalam. Jadi untuk PBA, dokternya nanti disertasinya yang kaitannya dengan yang kita kuasai. Seperti itu Pak Ivan. Ya. Ya. Pak Yun. Ya, silahkan ada lagi. Tayyib Ustadz. Syukran ala ijabatihi al-ajibah wal basitah. Wa al-an nuasi ila al-as'ila al-ukhra lianna al-as'ila kathirah jiddan fi ghurfati ta'liq. Naam, wa al-an nabahas biwasilatil mubasyarah fahasab tafaddalu li a'dha'il muhadirin wal muhadirat. Hal indakum soal li anana min ayil jami'at nashtariku fi hunaka aidan. Tafadhalu. Ustaz Ahmad Taufik. Ustaz Taufik, silahkan Ustaz Taufik dari Pekalongan. Yang Pekalongan mungkin ada komentar dan pengalaman tentang micro teaching ataupun tentang bagaimana melatih berbicara. Silakan Ustaz Taufik dari YIN Pekalongan itu ada. Hostnya semana itu? Silakan di-unmute. Punya Pak Taufik. Dr. Ahmad Taufik dari Pekalongan. Sudah di-unmute, Pak. Ya, tafadhal Ustaz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan ahli al-lughat, ahli-ahli bahasa dari
teman-teman YAIN Kudus. Sebetulnya bermaksud salam kenal, saya Ahmad Taufik. Pak Kaprodi, Pak Ustadz Dr. Abdul Muthalib, Ustadz Dr. Fuad Munajat. Alhamdulillah. Saya sebetulnya nggak akan berbagi apa-apa, cuma saya sebetulnya ingin banyak menggali ilmu dari para dosen yang ada di YAIN Kudus. Sangat senang sekali bagi saya bisa bergabung dengan ahli ilmu ini yang ada di YAIN Kudus dan beserta beberapa mahasiswa, mahasiswi. Ya. Afan lakum laisa billughah al-arabiyyah walakinna billughah al-Indonesia. Nasionalisme kama qala Abdul Muthalib. Alhamdulillah di YAIN Pekalongan ini juga ada yang namanya Ta'lim Musaghar yang mungkin hanya berlaku cuma syahrain. Walakin al-an syahrun wahidun, hanya berlaku 1 bulan saja. Padahal pada masa perkuliahan zaman old, ya, di asri, pada zaman saya itu nggak dapat apa-apa, apalagi 1 bulan. 2 bulan itu kadang ketika taklimul musaghar baru saling mengenal, dan biasanya ya tempat dapatnya jodoh ya di PPL. Itu aja kita baru dapat, ya nggak dapat apa-apa lah kalau misalnya 1 waktu. Maka jika dikatakan taklim musaghar seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Dr. Abdul Muthalib, maka sulit juga bagi mahasiswa, apalagi mahasiswa yang baru saja mengenal dunia pendidikan, yang baru saja mengenal dunia pendidikan langsung masuk di tingkatan MTS, bahkan pada tataran madrasah aliyah, yang kadang siswanya itu secara kemampuan, ya, jika memang diterjunkan di sebuah lembaga yang terpadu antara sekolah dan pondok pesantren, maka itu sangat beban bagi mahasiswa-mahasiswa bahasa Arab, walaupun sudah dibekali ilmu pengetahuan yang teoritis plus praktis bagi saya. Dan alhamdulillah saya itu alumni S1, S2 Jogja, jadi secara teoritis sangat ditekankan, akan tetapi quality di bidang kalam itu sangat kurang. Dan itu saya mengetahui, bahkan saya banyak belajar kalam itu ya di studi S3 saya di UIN Maulana Malik Ibrahim, di UIN Malang pada waktu itu. Nah, jadi untuk taklimul musaghar jika dilaksanakan hanya 1 bulan, menurut saya kurang efektif. Padahal dalam bahasa Arab sendiri kita punya 4 kemahiran berbahasa, yang mana tidak lagi mencakup mata pelajaran bahasa Arab, tetapi malah cakupannya kepada maharatul lughat, masuk di dalamnya maharatul kalam, maharatul istima', maharatul qiraah, wal maharatul kitabah, yang mana keempatnya itu kalau tataran dosen sendiri itu ada dosennya masing-masing. Yang spesialis istima' itu ya senang kalau seperti saya. Ya, kemahiran istima' itu kan ya, walaupun setelah istima' kan kemahiran pertama. Ya, apabila calon guru akan mengajarkan kemahiran istima' dalam taklim musaghar, itu sangat susah juga. Padahal padahal untuk taklim musaghar itu terdapat kurang lebih
5 kali tatap muka kepada para siswa. Itu saja kalau gurunya aja tidak kosong. Dalam artian jika gurunya kosong, kita kadang disuruh ngajar matematika, fisika, dan lain sebagainya. Dan maka mungkin butuh kesepakatan untuk pelaksanaan ta'limum musyawarah di tataran PT KIN agar betul-betul bisa terwujud menjadi salah satu target, mempunyai salah satu target yaitu menjadi guru. Nah, maka lulusan pendidikan bahasa Arab itu kadang dibedakan dengan lulusan bahasa dan sastra Arab. Orang-orang BPA biasanya mengatakan, oh kami ini ahli mengajar. Nah kalau BSA itu kan belajar pelafatannya bahasa Arab bagus, katanya belum bisa mengajar, tapi belum tentu. Kalau kita lihat secara detail materi-materi perkuliahan yang diajarkan di pendidikan bahasa Arab maupun di bahasa dan sastra Arab, sebetulnya saling terkait antar keduanya. Cuma kan dulu kalau teman-teman BSA itu untuk mengajar harus mendapatkan akta 4. Dan akta 4 sekarang sudah tidak ada kayaknya ini. Sudah langsung, kalau dalam PBA itu langsung include dalam PPL. Ya, mungkin bisa dijadikan satu Ustaz Pak Kaprodi, Ustaz salam kenal, Ustaz Dr. Amin. Ya. Dan ini alhamdulillah YAIN Kudus kan ini sudah banyak doktornya ini. Tentu peranannya untuk memajukannya kan lebih qualified. Nah, kami juga dari YAIN Pekalongan selalu belajar dari institusi manapun terkait dengan pelaksanaan PPL yang selama ini sudah diterapkan di masing-masing PT KIN. Akan tetapi belum ada keseragaman di dalam hal waktu maupun di dalam hal materi. Karena sebelumnya PPL itu kan masih ada yang namanya mata kuliah prasyarat. Jadi memang prasyaratnya harus kuat, tidak hanya sekedar mengajar, akan tetapi dasar-dasar bagaimana calon guru itu mendapatkan wawasan sebelum terjun kepada institusi yang dituju oleh sekolah tersebut. Sekarang kathir Ustadz Afwan, tadi saya tinggal pergi sana ke sini. Nah, Ya. Kalau kenal dari saya, YAIN Pekalongan. Sekarang kathir ala imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila Ustaz Taufik. Sanan. Mbak Devita. Maka tidak min Ustazah Nujum. Fadhali. Min Ustaz akhor alladhi ja'at min ayil jami'at yakni hunaka fi ghurfati ta'liq yakni Ustaz Syarif, Ustaz Anis, hunaka as'ilah. Tafadhalu ya Ustaz Anis, Ustaz Syarif. طيب أنا عندي الأسئلة. Oke, sekian lagi kan. Tafadhal Ustaz. Tafadhal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhal. نعم. أسئلتي يعني أنا أدرس في جامعة المؤمن للدراسات الإسلامية سورة. هناك درس يعني استراتيجية التدريس المصغر. المشكلة عندنا يعني الآن كثير يعني من المخطط المنهج لا سيما هناك K13 وأيضا KTSP وأيضا يعني النظم الجدد من وزيرة يعني من الوزير للتربية إندونيسيا مثلا يعني للاختصار خاصة في صناعة المخطط التدريس ما نسمى BRPP. كيف يعني
نحن نحلل هذه المشكلة خاصة في صناعة المخطط يعني التدريس يراد به يعني RPP يا هكذا مني الأسئلة شكرا. Syukran ala soal al-jayyid wa ahsan. An muskilati i'dadi tulab fi tasdid ad-dirasi atau RPP hunaka al-ashal Ustaz. Al-ashal yakni anna fi al-manhaj 13 atau min al-manhaj KTSP wal manhaj KBK min KBK hatta al-manhaj 13 atau 13 atau hunaka kurikulum yang direvisi. Al-ashal li takhtid yakni al-mudarris mujarrad an ayarsum kama huwa maktub fi al-manhaj. Yani fil haqiqah anna al-mudarris la yusammim at-takhtid ad-dirasi. Limadha? Lianna kullu al-mukawwinat min al-takhtid wa qad mala wafara fi yuwafiru al-hukumah fi al-manhaj hatta at-takhtid ad-dirasi. Idzan al-mudarris mujarrad madha li fi takhtid ad-dirasi mujarrad i'adatul kitabah wa i'adatu tartibi al-mukawwinat min at-takhtid ad-dirasi. Hada Ustaz. Hada al-ashal min takhtid ad-dirasi fi zamanina al-hadir. Yani di RPP 2000 sejak HBK sebetulnya guru itu sudah tinggal pakai karena pemikiran di era kurikulum setelah 2006 itu guru memang jadi ada model pengembangan kurikulum itu yang dari top to bottom. Memang setelah ada standarisasi di dalam pelaksanaan pembelajaran, maka pemerintah berpikir bahwa kalau kita yang tidak bikin, guru yang tinggal melaksanakan, maka tidak standar jadinya. Makanya setelah era KBK sampai KTSP kemudian di K13 juga kurikulumnya menggunakan model yang disebut dengan top to bottom, di mana guru itu hanya tinggal menulis kembali disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sifatnya pelaksanaan seperti penulisan di dalam di RPP itu mereka tinggal mengambil bagian-bagian yang sudah distandarisasi oleh pemerintah. Jadi tidak, malah sebetulnya di era sekarang guru itu dimanjakan kaitannya dengan KBK dengan kaitannya dengan pengembangan kurikulum sampai tingkat RPP itu. Ini menurut saya. Jadi makanya di era sekarang itu guru itu banyak yang copy paste saja, tinggal mengganti nama dan nama madrasahnya, kemudian mengganti nama gurunya, mengganti nama kepala sekolahnya, kemudian jam pelajarannya harinya sesuai jadwal di masing-masing tingkat satuan pendidikan tersebut. Ini sepertinya saya melihat seperti itu. Nah, kalau mahasiswa juga saya kesulitan yang utama menurut saya malah di mana kurikulum sebaran mata kuliah di tingkat perguruan tinggi itu antara kurikulum teori dan praktek itu tidak saling menunjang atau kadang itu bersamaan. Iya, betul. Misalkan
mahasiswa mengambil micro teaching juga mengambil pengembangan kurikulum. Ini berbarengan seperti ini. Iya. Juga mata kuliah strategi juga dibarengkan dengan mata kuliah micro teaching juga di semester Micro teaching juga, iya, sahih. Nah, itu. Nah, ini kalau seperti ini berarti mahasiswa belum pernah belajar tentang pengembangan kurikulum. Nah, bagaimana dia dituntut untuk micro teaching, padahal di micro teaching itu saya ketika mengajar mahasiswa dituntut 2 hal atau dituntut sampai kepada tiga komponen utama di dalam pembelajaran, yaitu komponen yang disebut dengan mukawinah at-tahdid wa mukawinah at-tanfid wa mukawinah at-takwim. Mukawinat at-tahdid berarti mahasiswa harus buat RPP. Nah, sementara pengembangan kurikulum baru dipelajari. Jadi mereka tidak mengenal, belum mengenal tentang sistematika kurikulum dari RPP yang harusnya sudah dipelajari sebelumnya. Itu sebetulnya yang menurut saya tidak perlu dirisaukan untuk yang sekarang ini. Kaitannya dengan, dan yang penting lagi mahasiswa harus paham tentang bagaimana RPP yang sudah distandarisasi oleh pemerintah itu mereka pintar untuk menulis kembali tadi itu i'adatul kitabah secara lebih kreatif. Nah, itu tuntutannya di situ. I'adatul kitabah ibtikarian fi tahdid ad-dirasah. Saya kira begitu Pak Arif, Pak Anis ya. Nah, ya. Syukran katsiran ala husni ijabatukum ya doktor. Baik, syukran. Afwan. Pak Alan, nastamir li bahti an soal li Ustazah Nujumun Niswah. Ustazah, Naam. Tapi rotu soal figur Fatih Tirdasyah yakni musal yakni muafik aidan bi soali Ustazah Anifatus Said yakni awalan min Ustaz Azwar Anas. Afwan. Asif. Asif, Anis soal pada Nujum. Nasma sautal adzan awalan. Oke, baik. Linastami ila sautil adzan. Antum kelas. Tafadhal. Ustazah Niswah. Asifah li'anni kharajtu min Zoom anifan idzan as-su'al al-as'ilah fi ghurfatid dardasyah laqad ikhtafat. Karena saya tadi keluar dari Zoom karena sinyalnya buruk. Jadi pertanyaan-pertanyaannya juga menghilang gitu. Hal yumkinuki ayatuha ra'isatul jalsah antakro'i li as-su'al. Na'am Ustazah. Allah. La ilaha illallah. Afwan, li'anna makani qaribun minal masjid. La tata'asafi. Naam, yakni awalan yakni tentang hipotesis tadi yang
telah dijelaskan oleh Ustadzah Nujumun Niswah, ada 9 hipotesis yang saling berkaitan. Nah, itu dari Ustadz Azwar Anas, apakah pendekatan alamiah tersebut digunakan dalam proses pemerolehan bahasa atau belajar bahasa? Dan mungkin bisa disambung dengan kelanjutan soalnya untuk yang ini, untuk Bu Tri Pujiati, yakni juga bertanya mengenai natural approach. Nah, apakah metode tersebut juga bisa diimplementasikan dalam pendidikan formal? Mungkin mulai dari pendidikan MI, dan bagaimana strategi yang efektif agar terkesan tidak memaksa atau menakut-nakuti atau menjenuhkan bagi peserta didik tersebut. Hipotesis teori natural approach yang digagas oleh Krashen tadi itu, Bu. Tafadhali. Like ijabah. Syukran ya Anissa Devita. Oke, da'uni an ujiba soal Ustadz Azwar Anas. Laqad sa'alani hal hadal madkhal hal yumkinuna an nastakhdima hadal madkhal li iktisabil lughah fahasab aw yumkinuna an nastakhdima hadal madkhal li ta'allumil lughah aidan. Misalnya. Jadi kalau menurut Chomsky ya, istilah memperoleh bahasa itu hanya bisa dilakukan untuk bahasa pertama saja. Tapi kalau menurut Krashen, bahasa kedua atau bahasa asing, kita atau peserta didik itu juga bisa mendapatkan atau bisa memperoleh bahasa. Nah, pendekatan natural ini itu memang pada dasarnya pendekatan yang disimpulkan dari cara-cara seseorang memperoleh bahasa pertama mereka, dan cara-cara ini kemudian diadopsi oleh pendekatan natural. Jadi pendekatan natural ini bisa juga kita gunakan untuk pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Nah, kalau menurut Chomsky, pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua itu juga bisa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu iktisabul lughah atau pemerolehan bahasa, di mana peserta didik dikatakan memperoleh bahasa ketika mereka mengikuti usaha-usaha yang dilakukan guru, usaha-usaha belajar oleh guru, tapi tidak secara sadar. Itu iktisabul lughah. Dan ini bisa terjadi dalam pembelajaran bahasa. Sedangkan yang kedua, belajar bahasa itu adalah usaha-usaha yang memang secara sadar dilakukan oleh guru untuk mengajar bahasa atau untuk membuat anak belajar bahasa seperti itu. Jadi bisa keduanya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah pendekatan natural ini bisa kita terapkan atau praktekkan di pendidikan formal? Saya rasa bisa. Guru itu kan memiliki otonomi untuk mengembangkan kelas. Jadi guru juga bisa mengatur strategi-strategi yang menyesuaikan dengan proses-proses belajar bahasa menurut pendekatan ini gitu. Untuk bagaimana belajar bahasa yang tidak menakutkan dan menyenangkan menurut pendekatan ini. Jadi tadi juga sudah beberapa disampaikan oleh Ustadz Ivan ya. Jadi teknik-teknik yang digunakan oleh Ustadz Ivan atau strategi-strategi yang tadi disampaikan beliau juga bisa kita tiru. Oke, syukran ya Anissa Devita. Syukran hakada al-ijabah lil Ustadz Azwar Anas wa Ustadzah Tri Pujiati. Wa al-an yani al-as'ilah qad bahatna. Syukran ilaikum jami'an ayyuhal hadirin wal hadirat ayyuhal muhadirin wal muhadirat alladina qad badalu awqatahum fi hadhihi al-fursa al-ghaliyah yani bi ulumin jadidatin aidan lana lil tulab. Tayyib. Waqad intahat hadhil barnamij
aqulu syukran jazilan ilaikum wa arju minkumul afwa ala kulli khati'at wa nuqsan. Walil muhadirin wal muhadirat min kharijil jami'ati al-islamiyati hukumiyati Kudus. Assalamualaikum ya asatid. Nah, wa syukran jazilan ala tadbirukum fi hadil barnamij. Lil maqalah wa syahadah yakni sanursilu ilaikum biwasilati email. Naam Ustaz. Syukran hakada minni ana karois satil jalsah. Afwan qabla al-khitam. Indana kutub tawazi' liman sa'ala anifan hada al-kitab jayyid jiddan. Hada li Ustadz Anis wa hada li Ustadz Taufik wa Ustadz Ja'far. Naam. Pak Ustadz. Wa hada sinopsis disertasi. Ada 3 di sini. Kalau misalkan mau saya kirim juga untuk masing-masing penanya hanya 5 saja. Dan saya akan membagikan ke mohon yang tadi bertanya tadi Pak Ustadz Anis yang dari Solo ya, bisa nanti dicatat alamatnya Pak Kaprodi. Nah, biar saya kirim bukunya ini. Kemudian bisa menulis alamatnya di chat juga boleh. Boleh. Kalau Ustadz Taufik ini juga nanti bisa saya kasih hadiah juga. Pak Ivan ini deket ya. Syukran. Jadi bisa ngambil sinopsis disertasi di sini. Nah, sama hanya 5. Pak Thalib sudah siap-siap hadiah. Ya, saya enggak siap-siap apa-apa. Sebenarnya yang beruntung ya. Saya sengaja tidak mengumumkan di awal karena nanti banyak yang tanya. Saya kira begitu ya. Moderator kalau misalkan mau juga ada bukunya. Buku Pak Yun. Ya, silakan. Anak Aidon Ustadz. Ya. Anak Aidon Ustadz. Kita ngambil di kantor. Ya. Silakan. Ditutup silakan. Belum ditutup tadi alamat-alamatnya bisa ditulis di ini ya, di chat. Oke, sudah ada di Google Form. Sudah ada. Oh ya sudah. Oh nggih, Google Form ada WA-nya Ustaz. Ya. Nggih. Iktafaitu minni syukran jazilan wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Taufik, Pak Nurdin. Ada yang dari Aceh. Syukran Ustaz. Nggih, Pak Ja'far dan lain-lain. Jangan kapok, besok Senin masih ada lagi yang materinya dari Pak Ivan sama Pak Irhes sama Pak Inami. Ada dari Padang, ada dari Sidoarjo, yang dari Kudus. Mohon nanti bisa partisipasi lagi untuk hari Senin jam 10. Nah, gitu. Pembahasan tentang evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, nanti kita lagi. Matur suwun semuanya, mohon maaf nanti sertifikat akan kita kirim sesuai email masing-masing atau nanti lewat Google Form dan alamat WA masing-masing. Gitu nggih, makasih semuanya. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 apa jam 1 Pak Ming? Jam 10. Syukran katsir ala timamikum ayyul asatid wal muhadirat. Izin live ini. Itu alamatnya bisa dikirim Pak Ivan ya. Nanti Pak Ya, nggih. Di WA ke saya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thalib nanti dulu, Pak Thalib.
Ya. Pak Fuad. Masih unmute itu Pak Fuad, belum dihidupin. Kalau ada suaranya Pak Fuad. Yo memang sengaja toh. Nah, itu. Oh, ono sing ada ini. Ada kedengeran. Terakhir makan-makan Pak Min. Oh, neng di. Narasumbernya tidak makan. Aja sih. Ngomong rolas ya. Ngomong 15. Nongkrong. Ya, terima kasih. Masih harus jaga jarak kayaknya. Terima kasih. Coba dipikir. Ini bentar ini ya. Ini membahas KKL. Teman-teman, halo KKL. Pak Ivan tak mute ya. Tak mute dulu ya. Ya, silakan. Ini untuk KKL, ini kan kemarin sudah ini diskusi dengan apa namanya Bu Zaimah untuk ke Mesir dan Arab Saudi, Mekah. Sana ada pembelajaran yang apa namanya ya mustawa sanawiyah atau mustawa aliyah lah istilahnya begitu. Kita nanti lewat daring ini, lewat daring. Tetapi kita masih susah di ini ya, administrasi keuangan. Karena harus ada berapa persen itu pajak dan lain-lain. Ini yang itu contohnya begitu. Tetapi yang intinya di sini adalah nanti kan kita bagi setiap ini tetap ada apa namanya? Ada seperti pembagian PPL dan KKN yang di LP2M itu nanti dibagi-bagi seperti itu. Nanti ya silakan ada usulan formatnya atau usulan tentang apa namanya? Bagaimana ini kan berhubungan dengan video, apa mereka nanti ngirim video, dan ini karena durasinya kemungkinan ya seperti ini, 3 sampai 4 jam lah, durasinya seperti ini, cuman mereka apa namanya, ada yang nanti apa langsung live, ada yang diputarkan video. Nah, ini contoh, silahkan ada apa Pak Fuad sama Pak Tholib. Saya nunggu Bu Zaimah tapi belum datang ini. Ya, on-nya jam 1. Iya. Halo. Bisa pakai video call WA. Orang berapa? Tidak harus Zoom, Pak. Halo. Tapi kalau waktunya tidak pas ya nggak bisa. Pak Fuad dulu. Silakan Pak Fuad. Ya. Tadi kan ada yang opsi. Kalau bisa jangan ada opsi video, Pak. Karena video itu kan ya sama aja kita lihat YouTube selesai, Pak. Ini nilai KKL-nya di mana kalau video? Betul ya. Jadi paling tidak memang live, cuma nanti waktunya diatur mawon. Waktunya diatur mawon, ya sini berarti lebih cepat sini ya. Artinya lebih cepat sini, sana kan lebih lama. Berarti mah nggak lebih pagi nggak apa-apa. Dari sininya lebih pagi. Kalau formatnya, saya pikir jangan ada pilihan video, Pak. Enggak. Cuma itu tadi yang apa pajak segala macam itu gimana ininya? Secara detailnya gimana? Karena kalau lewat kira-kira itu ada pembayaran lagi atau tidak ini? Ya, ada Pak Bu, ada. Seperti pajak itu harus NPWP, kemudian ada keuangan potongan berapa persen, 20% kalau luar negeri, 5 sampai 10 itu yang kita bertanya, karena ada dananya yang di RKKL ini hanya sedikit sekali. Kayak seperti KKL yang ada di mana ini, kita ke Malang kemarin atau ke mana itu, kembali itu seperti itu. Dananya hitungannya nasional, tetapi ini ada usulan-usulan itu kita KKL-nya itu internasional, maksudnya begitu.
administrasinya yang kita masuk potongan-potongan pajak, kemudian yang menerima itu harus lembaga di sana itu yang tanda tangan dan lain-lain, penerima rekeningnya itu tugas-tugas ini kabeh yang susah itu. Nggih. Awit wingi urung rampung-rampung. Ya, gimana? Nggih. Kalau saya prinsipnya bahwa KKL itu kan kita atau mahasiswa mendapat informasi dan dapat pembelajaran, ada lesson learn ya namanya, tentang apa yang kita kunjungi di sana untuk bisa didapat dan ditulis, dilaporkan, atau mungkin bisa dijadikan ilmu pengetahuan buat mereka terkait dengan praktek-praktek pembelajaran bahasa Arab atau manajemen pembelajaran bahasa Arab di sana. Makanya proposal atau TOR ya dari KKL ini harus betul-betul tidak sekedar kemarin Bu Zaimah alhamdulillah sudah, tetapi kalau TOR kita tidak detail ya, permintaan-permintaannya, kemudian tujuan-tujuan yang sangat prinsipil dari KKL itu, tentunya mereka akan memberikan apa yang ada di pembicaraan yang sederhana saja gitu. Padahal kita butuh hal-hal yang lebih menarik lagi atau lebih dalam lah. Kalau terkait dengan konten yang diberikan, saya kira tidak ada masalah apapun yang mereka berikan, baik dokumen-dokumen yang di slide-kan ya, di-share melalui slide layar, share slide itu, atau mau dia punya dokumen-dokumen video dan sebagainya, itu tidak ada masalah karena biasanya video-video itu tidak pernah ada di YouTube. Memang itu dokumen resmi dan hanya di-share bagi lembaga-lembaga tertentu yang punya kepentingan dengan mereka. Seperti PBA ini misalkan ya nggak bisa, sebetulnya nggak boleh asal upload di YouTube kalau itu menyangkut hal-hal yang sangat penting bagi kepentingan data kita. Makanya kalau itu mahal, maka dia harus datang ke kita. Jangan di YouTube-in semua. Kalau di YouTube-in semua, jenengan nanti orang nggak mau tanya ke jenengan. Sudah cukup di YouTube. Makanya Pak Buat tadi, kalau video cukup di YouTube. Tapi tidak mungkin kalau lembaga-lembaga yang besar itu main YouTube, nggak pernah. Mereka mahal sekali. Data itu sangat mahal, nggak mungkin di-share di YouTube. Data-data dan hanya di-share ketika ada permintaan. Permintaan pun sifatnya secret. Gitu. Seperti film dokumenter yang hanya ada di perpustakaan-perpustakaan tertentu, nggak bisa itu masuk di YouTube. Itu sama saja menjual rahasia mereka sendiri dengan gratis. Jadi saya kira terserah konten apa yang diberikan gitu ya. Tapi saya yakin konten yang dia berikan itu adalah konten yang belum pernah bisa diakses melalui publik. Kenapa? Karena mereka juga tahu ini orang mau kerjasama dengan kita, tentunya ingin sesuatu yang belum diketahui umum, tentunya yang update tadi. Gitu. Pak Ivan, ya. ada pertanyaan? Pak Ivan, mana itu? Ada. Dengar nggak tadi itu? Ya, manut. Ya, ya saya setuju aja KKL internasional. Cuma dibuat aturan mainnya bagi mahasiswa itu, jangan sampai kemudian membuat kecewa tuan rumah. Nah, kalau online gini kan, taruhlah kayak pakai Zoom gini nih ya. Ada yang videonya nggak dinyalakan, artinya tidak hadir wajah begini nih. Terus ada yang pakai kaos kayak saya begini nih. Nah itu harus diatur pakai batik semua gitu. Diatur teknisnya agar supaya tidak kita sebagai tamu itu tamu yang buruk lah, jangan sampai menjadi tamu. Ya penting itu aturan-aturan yang teknisnya bagaimana, nanti kita sebagai pendamping itu apa yang harus dilakukan. Kalau yang ya sudah kan
Kita sudah tahu itu. Kalau yang online ini loh masalah. Terus gini kaitannya dengan online Pak Ivan tadi, betul. Satu aturan. Yang kedua, untuk memfasilitasi mahasiswa lebih murah dan aksesnya baiknya mahasiswa diundang untuk Zoom bersama di kampus dengan menjaga jarak tentunya. Ya gitu. Jadi diundang kan hanya berapa orang gitu kan, yang PBA yang ikut KKL itu misalkan. Nanti dibagi di beberapa tempat, kemudian mereka mendapat akses WiFi yang gratis di sini dan tentunya lancar. Dan saya kira itu. Jadi mereka tetap datang ke sini tapi Zoom bersama istilahnya. Nanti kita sewa layar lebar gitu. Jadi seperti konferen internasional yang layar lebar dengan telekonferensi seperti itu. Malah itu lebih bagus lagi. Bisa dikumpulkan di SBSN sini ya nanti. Nah, ya, dengan jaga jarak tentunya sehingga para yang jadi tempat KKL itu juga melihat sungguhan dari lembaga kita memang betul-betul ingin belajar dengan mereka. Ya, jadi tetap walaupun online karena masih kita new normal kelonggaran ya tentunya bisa dikumpulkan kalau untuk berapa orang. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang lain? Teknisnya. Pak Talib. Yang lain, Bapak Ibu dosen, silahkan ada usulan tadi ada usulan dari Pak Ivan, Pak Fuad dan Pak Talib. Yang lain, penujum? Pak Miftah ini, kok kayaknya fotonya diem aja itu. Pak Miftah? Nggak ada kayaknya itu. Pak Irhas? Sholat kayaknya. Pak Irhas ada? Dihidupkan tuh Pak Miftah. Makanya orang nggak dibunyikan semua kok Pak Amin. Nggak, bisa sendiri. Kalau bisa. Oh ya mereka nggak meng-unmute ya. Jadi betul. sebetulnya Pak host sudah membuat ini. Nah ini PKL-nya ini untuk semester KKL ini untuk semester 5. Jumlah mahasiswanya kurang lebih tapi 4 kelas ya, 4 kelas. Semester 5 ini 4 kelas ternyata. Dibagi-bagi nanti. Segmennya atau bagi waktunya di jadwal. Ya, betul. Jumlahnya kurang lebih ya ada 120. Atau separuh blended Pak, blended. Separuh diundang ke kampus, separuh di rumah. Oh gitu. Ya. Itu. Jadi ketua kelasnya atau ketua kelompoknya yang diundang, kemudian yang lain itu. Atau yang bersedia datang daftar dulu, seat terbatas seperti itu. Oke. Pak Miftah, tadi kok hilang? Tadi kayak muncul hilang lagi. Ya, ada lagi Pak Ivan? Oh ya silakan. Ya Pak Ivan. Ada lagi itu. Enggak ada. Enggak ada. Oh enggak ada. Sudah. Oke. Nanti bisa bicarakan lagi Ustaz. Oke, ini Zoom-nya mau dipakai PLP2M. Sampai jam 1 nih. Ya, ini jam 12. Ini mau lagi persiapan. Kalau masih jangan pakai nggak bisa. Ya. Ada. Ya, makasih. Saya mau nyobain, mau istilahnya cek audio. Cek. Makasih semuanya. Ya. Besok Pak Ivan dan Pak Irhas disiapkan sesuai jadwal dan semoga tidak terlambat. Makasih dari saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.